Kang Tutun. Semangat. Kita naikin tangga lantai 2 gedung bioskop dia. Wow, gimana ya? Sini nanti ada diskusi puisi anak sastra Unpad dan ada pementasan. Kedua, ada pertunjukan performance oleh teman-teman kita yang nanti akan diadakan di bawah. Performance ini akan diisi oleh beberapa kolektif, yaitu Kelas Pengganti, Ibra, Teater Samana, Syekh Gelisah, dan juga beberapa performance lainnya dari musik, yaitu Samleh, HRCS, Danur, dan juga beberapa kolektif lainnya. Doa selesai, akan dilanjutkan oleh moderator kita, Kang Siti. Silakan. Silakan. Cik. Mungkin langsung saja kita akan membedah buku dari Kang Tama yang berjudul The Titik Ru, atau kalau di judulnya mah kan The Titik 2 Ru. Itu terserah gimana teman-teman bacanya saja aja. Itu mungkin ya Kang. Untuk buku Keru ini. Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sidik dari Nyimpang, penerbit indie di Purwakarta. Yang kebetulan seharusnya moderator saat ini itu Kak Arini, hanya saja sedang berhalangan, sehingga dia menyusul ke sini. Oke, mungkin pertama-tama kita bisa melihat bagaimana proses kreatif dari Kak Tama ini mengenai buku puisinya. Mungkin bisa dijelaskan Kak Tama, silakan. Bagaimana proses kreatifnya menulis buku puisi? Halo, selamat sore. Judul Keruh itu adalah yang paling terakhir ditulis dari satu kumpulan ini. Kalau umumnya atau biasanya tuh orang tuh kalau ngasih judul buku puisi entah diambil dari satu puisinya, atau diambil dari satu baris di puisinya gitu ya, memang ngambil dari dalam. Saya justru kemarin itu kesulitan untuk milih satu puisi sebagai judul, tapi kemudian menemukan satu kalimat ketika berdiskusi sama teman yang sangat merangkum bagaimana proses kreatif si buku Ketitik Ruh ini dibuat gitu.
apa yang mungkin bisa Mas Dik apa namanya tangkap dalam tangkap itu? Mungkin sebelum itu saya ingin baca dulu mungkin dari salah satu puisi Tama yang judulnya itu Jika kita terus berjalan, coba kau bayangkan mungkinkah untuk sebentar berhenti menandaikan ujung kemana maju. Ketika kau terus maju sambil meyakini sesuatu yang melingkar, yang berputar, atau yang kau kira berulang-ulang seperti abadi. Jika kita terus berjalan, coba kau bayangkan, mungkinkah untuk sebentar berhenti, menoleh tidak ke belakang, hanya ke samping saja, ke tepi jalan, ke tepi. Di mana arah tak menuju, di mana jalan lagi tak nampak, di mana lanskap hanya gelap, di mana mungkin yang kau kira sungguh tak ada, cuma jurang. Melangkah ke sana keluar kita dari segala yang terduga, selangkah saja. Lalu kita akan mulai merasa dapat saja mengabaikan angin atau bintang-bintang, mengabaikan kemana matahari terbit dan tenggelam, mengabaikan utara dan selatan, dan kompas di tangan kita mulai berputar berdansa, menarikan tarian Darwis yang berubah. Itu beberapa penggalan, tidak saya bacakan itu. Dalam pembacaan saya gitu, puisi ini cukup yang tertandai. Saya kira kita semua mungkin tuh para pejalan dengan pengembaraannya masing-masing. Yang kadangkala kita mulai berjalan itu justru bukan dimulai dengan satu tujuan, justru dengan ketidaktahuan. Kayak kita mungkin dari kecil belajar, diajarkan jalan, terus setelah bisa berjalan tuh kemana ya harus berjalan terus. Nah, sembari mencari mungkin ya udah deh jalan dulu aja, kurang lebih lewat dan merasa itu tuh tidak dikenal. Nah, jadi ada momen untuk menghayati ulang gitu, apa yang mungkin sudah kita lakukan, tempat-tempat yang sudah kita singgahi. Nah, ada upaya itu memperlihatkan itu beberapa puisi yang terbaca oleh itu memperlihatkan itu, menjeda jarak. Nah, untuk kemudian, nah ternyata ketika menjeda jarak itu mungkin tadi sempat disinggung sama Mas Idi dan Tama mengutip begitu, jangan salah ya, atau memang benar ya. Nah, aku kira itu ada titik keruh memang, mana bening, mana coklat, mana hitam itu bercampurlah kemudian menjadi keruh. Ada kebimbangan, ada kebingungan, ada keraguan. Gitu. Lanjutin gak ya perjalanan ini? Atau berhenti aja di sini? Balik lagi atau ganti arah ya? Atau gimana ya baik? Nah, jadi perjalanan dalam diri itu tuh ternyata menghantarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada mulanya itu memang membuat keruh. Tapi kalau secara singkat kemudian, tapi dari keruh itulah perjalanan itu ternyata menemukan langkahnya lagi. Dari keruh jadi ke titik keruh. Nah, yang terbaca olehku mungkin beberapa dari puisi yang terhayati begitu ya. Hingga akhirnya itu kayaknya menemukan kembali perjalanan itu. Nah, kalau tadi di puisi tepi itu perjalanan yang seperti apa sih gitu ya, kalau aku coba memahami ke titik keruh itu, ternyata tuh perjalanan yang bukan ke utara dan juga bukan ke selatan. Perjalanan ketika jarum kompas itu tuh ternyata tidak menunjuk satu kutub yang pasti, tapi dia tuh seolah menari-nari. Dan di beberapa puisi Tama itu kemudian yang disajikan gitu, yang kemudian terbaca gitu,
adalah soal keikhlasan, soal kepasrahan, menghayati bahwa mungkin memang kita tidak tahu. Maka kemudian kalau dalam bahasa Tama itu, dalam bahasa puisi tepi itu, jam-jam itu menari seperti Darwis. Tentu ada irama. Meski mungkin irama itu bukan sesuatu nada yang terdengar, tapi ada irama, maka kemudian dia menari. Kalau dalam bahasa itu mungkin kompas itu tuh hanya menunjuk ke satu arah, itu tuh keikhlasan, kepasrahan. Gak tahu mungkin. Jadi menghayati bahwa diri dalam melakukan perjalanan itu betapa rapuh, betapa tidak tahu, betapa kebenaran itu tidak terhingga. Nah, dengan penghayatan itulah kayaknya melanjutkan perjalanan dengan keikhlasan, dengan kerendah hatian, mungkin merendahkan diri, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kerelaan. Anak aku kira tuh kurang lebih tuh jadi kayak perjalanan meditatif, semacam sisi spiritual dari kita pribadi. ya. Aku beberapa puisi itu menunjukkan semacam itu. Oke, mungkin ini. Kemudian tadi juga dijelaskan atau disinggung sama Mas Dik mengenai judul yang disebut tepi ya, yang kompasnya itu seakan menari gitu kan. Karena memang secara manusia itu kalau bahasa Martin Heidegger itu berada di keterlemparan, dan manusia sejatinya selalu terlempar kemanapun. Seperti misal kita kan nggak tahu tiba-tiba ada di dunia, kemudian udah di dunia melakukan proses sistem yang berlaku. Seperti misalkan kita tiba-tiba sekolah, setelah sekolah tiba-tiba kuliah atau kerja, setelah kerja kemudian kemana. Walaupun kita sendiri kan nggak tahu kita akan sekolah di mana, kerja di mana, dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kita menjalani kehidupan itu ya sebagaimana adanya gitu kan. Maka saya rasa memang buku Keruh ini semacam reflektif spiritual, seorang perjalanan refleksi diri dari Mas Tama terhadap apa-apa yang sudah Mas Tama lalui di dunia ini, mungkin gitu, atau gimana Mas? Pada masanya mungkin aku sempat sepakat bahwa hidup sungguh keterlemparan, tidak ada alasan, semuanya berulang begitu saja, semuanya fana begitu saja, kehilangan makna. Pada masanya aku pernah meyakini dan sangat memeluk kesadaran semacam itu. Makanya dulu itu tahun 2019 sekitar bulan Mei nggak salah, aku bikin sebuah teater judulnya Keruh tanpa titik. Waktu itu lagi senang dengerin Float Keruh, ada tenggelam ke dasar semua semesta tak bertepi, yang gitu ya. Itulah bikin teater dari situ karena sangat menyaksikan ini nggak ada tujuannya nih. Ini nggak kemana-mana nih. Ini berulang gitu aja. Makanya muncul pertanyaan yang waktu itu yang aku lontarkan gitu. Ada pintu balkon itu. Emang segini aja ya kehidupan itu. Tapi kemudian
dalam kesempitan pandang aku waktu itu, dalam sudut pandang itu, ternyata aku sudah sempit. Lalu semacam satu waktu coba narik jarak pandang sehingga si sudut-sudut itu terlihat gitu. Oh, mungkin barangkali kehidupan itu justru terbaca sesempit itu karena kapasitas kesadaran kita yang sempit. Kita tidak bisa melampaui waktu. Pikiran kita bergerak mundur ke belakang. Sekalipun pikiran bergerak maju, dia akan mundur ke belakang lagi untuk membayangkan masa depan. Sekalipun dia membayangkan sekarang, dia akan selalu tertinggal oleh waktu. Kan? Padahal misalnya pikiran itu perangkat kita untuk merumuskan apa ini kehidupan, apa ini semua ini gitu ya. Sialnya tuh pikiran tidak bekerja kemudian pada keadaan sekarang bahkan. Kayak sekarang nih, waktu berjalan terus. Untuk aku membayangkan apa yang sekarang, nggak bisa nih, pikiran tuh bergerak mundur terus. Dan aku kira pikiran semua orang juga begitu. Dan ternyata ada satu perangkat yang bisa berjalan bersama waktu, namanya rasa hidup. Aku menyebutnya rasa hidup. Ada perasaan, kalau perasaan itu mungkin gejala rasa yang mampu kita petakan oleh pikiran, tapi rasa hidup itu satu yang lebih abstrak. Kayak rasa kamu duduk, rasa kamu berdiri, rasa kamu mengangguk, rasa kamu memegang tangan. Itu rasa yang berjalan bersama waktu. Aku kira ya, ada dalam waktu itu justru dalam rasa. Makanya kalau dalam laku para biku itu kan punya laku untuk memerhatikan duduknya, memperhatikan tidak ke belakang, tidak ke depan, dia selalu memperhatikan sekarang, menjadi sekarang dan di sini. Dan itu jalan bersama waktu tuh. Nah, pada bab itu ternyata yang aku temukan semacam kesadaran bahwa kalau kehidupan ini satu naskah panjang, dan kesadaran kita hanya bisa mengambil apa-apa yang sebentar, itu ternyata suatu anugerah juga. Coba bayangin kalau kamu udah bisa melihat masa depan, kamu udah tahu nih, oh tahun depan aku akan kecelakaan, oh tahun depan aku akan miskin, oh tahun depan aku akan jatuh cinta, oh tahun depan aku baru bisa beli rumah. Tentu sekarang tuh gak mungkin kamu hayati lagi. Makanmu gak enak karena ngebayangin, oh anjir nih tahun depan lu miskin nih. Atau misalnya makanmu jadi gak enak lagi karena oh tahun depan nih aku akan punya rumah nih. Atau hari ini malah kamu gak akan bekerja karena ngebayangin, oh tahun depan gue punya rumah pasti. Wah itu kan gawat ya. Ternyata melihat masa depan itu ternyata mungkin sangat melelahkan gitu. Nah, padahal bab itu kan akhirnya keterlemparan yang dikatakan itu menjadi batal. Aku meyakini ini semua punya alasan. Kita punya tugas masing-masing, pada peran masing-masing. Hanya saja kebudayaan kita, pendidikan kita, orang tua kita, peradaban kita sudah menutup banyak hal soal hak bab-bab yang batin itu. Bab-bab yang rahasia itu, bab-bab yang tidak bisa sekadar dibaca pada kecerdasan matematis pikiran gitu ya. Tapi mungkin bisa dibaca lewat kecerdasan yang lain.
perasaan, empati, dan lapisan-lapisan lebih dalam. Ada satu puisi yang nggak muncul di ulas tadi ya, keterlemparan. Ada satu puisi yang nggak muncul dalam Kritik Ruh. Itu muncul di bandku namanya sama. Itu ada satu judulnya Dari Dalam Yang Abadi. Puisinya dimulai dengan belum usai kita mengucap apa, seketika ada tumbuh dari belukar pengetahuan. Suatu pengalaman buta, hening menelanjangi bisi, mengaburkan jarak, dari mana segera dapat tertebak teka-teki waktu yang menipu itu. Pada belantara kita mengeja tanda, berkah kenanga dari dalam yang abadi. Ada semacam keyakinan bahwa pada lapisan yang serba sebentar ini, badan kita ini, pada lapisan yang serba sebentar ini, kehidupan hanya perlu berjalan dengan akal budi. Tapi di balik itu semua gitu mesti ada sesuatu yang abadi, sesuatu yang abadi itu kemudian tidak terkurung oleh siapa namamu, siapa wajahmu, apa masa lalumu gitu. Dan pada sesuatu yang dari dalam yang abadi itu, mungkin batal apa yang dikatakan keterlemparan tanpa alasan. Mungkin gitu kira-kira. Oke, masih ada yang mau nanya gak? Dari tadi belum ada yang nanya. Di atas mana? Boleh berdiri mungkin. Selamat sore, saya Lulu. Saya masih penasaran sama proses kreatif Afida selama membuat ilustrasi ini. Selama prosesnya tuh Tama menyerahkan seluruhnya ke Afida atau di tengah-tengah tuh ada konsultasi dengan Tama, misalnya Afida sudah membuat beberapa ilustrasi terus menyerahkan ke Tama, ada revisi atau segala macam, atau sepenuhnya diserahkan ke Afida. Dan saya juga penasaran kenapa Tama akhirnya memilih Afida sebagai ilustrasi dari buku pertamanya. Terima kasih. Oke. Pertama aku pilih Afida karena Afida ngaku nggak bisa gambar. Afida bilang ke aku nggak bisa gambar gitu. Gambar aku jelek. Tapi justru aku kira nggak perlu tipu daya gitu. Nggak perlu pesona-pesona visual untuk membicarakan ini. Nggak perlu sesuatu yang diindah-indahkan, dan indah itu mesti akan terbaca karena semacam kejujuran. Dan yang aku saksikan justru waktu itu merasa sangat, Afida ini sangat jujur. Afida ini sangat jujur, makanya kemudian mungkin jujurnya bukan sekedar dalam pertemanan, dia orang yang jujur, nggak gitu, kayak ada perasaan, feeling, anjir dia jujur gitu. Kayaknya ya, gimana sih? Ada feeling apa dia? Aku juga susah memastikan
memastikan apa semacam apa alasan itu, cuman yang jelas pada satu sore di Cengkareng ya? Pada satu sore itu di dadaku tuh kayak ada tidak nih. Oh ya udah, aku nggak mau membantah aja karena kalau hah? Oh, enak aja ada waktu itu ada banyak, ada macam-macam pilihan. Aku mengunjungi lah sebenarnya, mengunjungi terus nggak ketemu, tapi pas nyamperin Pida ketemu, ada gitunya, dan itu nggak ada alasan juga ya sebenarnya, nggak jelas juga alasannya. Cuman aku meyakini perasaan itu dan mencoba tidak membantah, karena kalau aku bantah pakai pikiran mesti nanti banyak pertimbangan, banyak macam-macam. Aku ikutin aja lah, ikutin rasanya gitu sih. Tidak gimana gitu. Terima kasih ya Mbak Lulu pertanyaannya. Satu hal yang harus dibaca itu hal yang sulit itu. Ada satu, mungkin aku bisa mengutip dari puisinya Tama. Mungkin ini salah satu bait favoritku juga yang dijadikan lagu di Samleh. Kepada kita yang merasa telah mengerti, kita sangat mungkin keliru. Begitupun dalam membaca gitu, tidak hanya membaca puisi tapi mungkin membaca kehidupan. Membaca itu sulit gitu, dan ketika Tama datang terus tadi ada bunyi tok 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 itu, nggak tahu bunyi apa. Aku juga mengiyakan gitu, dan merasa dekat juga dengan puisi-puisi Tama gitu. Dan tadi kalau selama proses itu seperti biasa lah, nyair ya, udahlah terserah, mau aja Tip, aku percaya, aku percaya, gak ada revisi sama sekali jadinya. Jadi itu ya mungkin perjalanan yang aku sukai juga gitu sebenarnya. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang pekerjaan profesinya sebagai desainer, itu sangat tidak mungkin ya, tidak ada revisi itu ya. Cuman kayak Tama membiarkan aku untuk bermain di ruangan yang punya, yang dia miliki gitu. Sebenarnya puisi-puisi dia yang mungkin puisi itu sangat personal gitu bagi dia. Dia mempersilahkan aku juga gitu untuk bermain di situ gitu, dan ya terima kasih teman. Gitu mungkin prosesnya secara ilustrasi. Maksudnya nggak semua, kalau nggak salah nggak semua puisi itu ada ilustrasinya, beberapa aja. Nah, itu tuh kenapa sih? Nah, sebenarnya ini juga secara teknis aku ngasih kurang lebih itu 15 ilustrasi yang muncul di kepala aku gitu selama aku membaca puisi. Saat aku mengilustrasikan itu nggak sama sekali, aku nggak lihat puisinya lagi, aku nggak lihat teksnya lagi. Itu visual yang muncul yang mungkin teringat, dan mungkin yang menyunting kan bukan aku tapi pihak penyimpang. Mungkin ada beberapa yang selaras gitu visual dengan puisinya, jadi mungkin ditempatkannya di beberapa puisi gitu. Aku menyerahkan semuanya gitu, cuman ya yang muncul berarti ya itu yang melekat. Bukan Pida yang menempatkan. Bukan. Gitu. Mungkin yang lain ada lagi yang mau bertanya. Tentang salah satu puisi Tama yang judulnya Kira-kira Begini Nanti Jadinya. Kalau boleh tahu, itu terinspirasi dari mana dan apa ceritanya? Oke. Kira-kira begini nanti jadinya. Itu judulnya diambil dari puisinya Khairil. Kira-kira begini nanti jadinya, kau kawin beranak dan berbahagia, sedang aku mengembara serupa Asferos. Di kutub sumpahi Eros, aku merangkaki dinding buta, tak satu pun pintu terbuka, dan bla bla bla. Siapa tuh?
imajinasi yang ideal antara yang aku dan yang kamu. Yang kalau dalam sisi puisinya ada tokoh aku dan tokoh kamu gitu. Walaupun tidak pernah benar-benar selalu walaupun bisa aja bekerja dengan tafsir bahwa yang aku dan yang kamu itu juga adalah diskusi antara aku dan aku yang lain gitu dalam diriku. Tapi kalau dibayangkan juga sebagai sepasang kekasih, ya bisa juga dibayangkan sebagai sepasang kekasih, dan itu tafsir yang kadang-kadang aku suka aja, lebih manis gitu. Nah, kalau di sini nih ada, aku mulai dengan kalimat ini, dengan bait ini. Melayang jatuh di bantalmu, sepasang mata angin, bunga rumput, dan suatu pagi yang belum terbit pada perkarangan sebuah puisi. Kalau bantal itu adalah tempat meletakkan kepala, maka yang akan datang adalah arah apa-apa yang terabaikan dan harapan-harapan. Lalu pada bait berikutnya, dari jendela bukit itu direntangkan berulang-ulang. Langit-langit hanya lengang menunggu semua yang lari. Bukit itu memang muncul berulang-ulang, bukan lagi hal yang baru. Langit-langit lengang tanpa ada sesuatu yang merisaukan, dan begitu rela langit-langit di kamar itu menunggu semua yang lari, semua yang kemudian berlalu lewat terus-menerus setiap waktu, persis seperti keadaan bukit yang terentang berulang-ulang. Lalu bait berikutnya, pemandangan jadi biru dalam kamar ini, seperti ada yang selalu padam pada ujung detik-detik jam yang segera terlanjur menjemput kita pergi. Aku membayangkan pemandangan biru itu mungkin kesenduan, mungkin juga pengetahuan. Dan dalam bait ini semacam ada yang menjadi sadar pada ujung detik jam yang selalu padam. Kalau kita setiap detik tek 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 tek, itu kan detik itu, kalau dalam imajinasiku itu seperti di ujungnya itu gelap. Muncul lagi yang baru, yang kemarin, yang tadi jadi gelap. Dia semacam titik sadar yang betul-betul satu persatu. Kesadaranmu tidak terlempar pada hal-hal yang jauh. Makanya di akhir itu detik-detik jam yang segera terlanjur. Aku nggak tahu, suka banget dengan kata terlanjur. Terlanjur itu seperti keadaan yang sangat real bagi kita setiap hari. Kita terlanjur datang ke sini, kita terlanjur duduk di sini, kita terlanjur memegang kamera, kita terlanjur menghisap rokok, terlanjur membuka handphone. Setiap ada kata terlanjur, maka ada yang sedang sadar pada apa yang sedang terjadi. Ini ada 3 bait lagi. Aku coba bacain semuanya. Ada pernah kau lihat tiap akhir debar kemarau, bagaimana mekar bunga-bunga yang sedang tak ingin jadi abadi itu mesti tumbuh di ranjang tidurku. Udara hanya diam
Lagi-lagi mimpi-mimpi terlambat datang, sementara kau suntuk melerai pikiran, malam telah mengurai panjang segala sesuatu tentang gelap. Ku dengar suara pada bahumu, suara yang seperti ingin mengisyaratkan sesuatu. Wah, kata aku suka gergetan karena aku ingat momen-momen yang ketika menulis ini. Ada pernah kau lihat tiap akhir debar kemarau, bagaimana mekar bunga-bunga yang sedang tak ingin jadi abadi itu mesti tumbuh di ranjang tidurku. Kalau bunga-bunga itu mekar, dia sedang mencapai puncak keindahannya. Dan kalau bunga itu tidak sadar, maka dia akan merayakan keindahannya sekadar keindahan. Tapi jika bunga itu sedang sadar, maka saat dia sedang indah-indahnya, di saat ini juga dia akan menyambut seluruh yang tidak abadi. Dia akan menyambut kegugurannya, dia akan menyambut kehilangannya. Dia akan menjadi tua kalau itu dia muda. Dia akan menjadi miskin kalau itu dia kaya. Dia akan menjadi lara kalau dia sedang bahagia. Dan di titik ini di ranjang tidur waktu itu, sungguh-sungguh kenyataan menyatakan dengan tegas bahwa besok tidak akan sebaik ini, atau besok akan lebih baik dari ini. Semua yang sementara itu disadari, dan seperti ada perasaan menjadi siap menyambut apapun. Maka kemudian udara hanya diam, lagi-lagi mimpi-mimpi terlambat datang. Ketika mimpi-mimpi terlambat datang, justru kenyataan jadi sangat jelas. Bagi aku lirik dalam teks itu, inilah yang diharapkan. Nanti itu mestinya aku teks ini menjadi lebih sadar dan sungguh-sungguh sadar pada apa-apa yang terjadi, pada apa-apa yang niscaya, sehingga nggak kagetan pada segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi. Nggak mudah goyah karena nggak kagetan. Yang bikin kita goyah tuh kagetan gitu. Tapi di kamar yang sama, kau suntuk melerai pikiran. Kok ada yang berantem di pikiran? Kau suntuk melerai pikiran, sementara malam telah mengurai panjang segala sesuatu tentang gelap. Kadang-kadang kan gini ya, kayak pikiran tuh sok-sok berantem, sok-sok menafsirkan. Padahal jelas-jelas masa depan selalu gelap. Dan gelap itu memang anak kandung ketakutan. Dan memutar-mutar pikiran untuk mengatasi ketakutan adalah hal yang percuma. Karena sekalipun kamu mampu bertarung dengan tafsir-tafsir dalam pikiran, gak ada yang akan menjawab tentang masa depan. Karena lagi-lagi kayak tadi aku ceritakan bahwa pikiran itu selalu ke belakang. Jadi kalau di part bait terakhir ini semacam ada yang sedang sadar dalam kamar itu, menyaksikan apa-apa yang niscaya, juga ada yang sedang khawatir dengan kesempitan pandang. Makanya bait ini diakhiri dengan satu keadaan yang cukup mesra. Ku dengar suara pada bahumu, suara yang seperti ingin mengisyaratkan sesuatu. Aku teks dalam puisi ini juga tidak tahu itu ada isyarat apa. Kayaknya ini ada isyarat. Jadi dia dengar tuh. Kalau dalam gambaran visual itu dia nggak dengar tuh di bahu. Cak, lah gitu. Tahu kan posisi mesra itu? Set, aku mendengar suara pada bahu. Kayak gitu. Jadi memang mengandaikan
kalau itu diri sendiri, maka ada yang tetap berusaha untuk menjadi sadar dan terjaga dan tetap menyaksikan, menghadapkan hatinya pada apa-apa yang niscaya. Tapi kalau dia adalah sepasang kekasih, gitu, dia akan menciptakan satu kamar yang manis. Kira-kira begini nanti kamar kita tuh, kamu pusing, aku tersenyum, coba melerai pikiranmu, menenangkanmu dan segala macam. Mungkin gitu sedikit cerita soal kira-kira begini nanti. Terima kasih. Oke, mungkin berapa menit lagi? 3 menit lagi ya. Mungkin tinggal closing statement mungkin dari siapa? Bisa posting di. Oke, silakan. Membaca keruh tuh bagiku tuh sesederhana mengingatkan pengalaman kita atau seseorang dengan semut. Jadi mungkin sering kali lah kita di satu hari itu tiba-tiba semut itu tuh berjalan di tunduk atau di sekitaran lengan gitu, yang entah dari mana. Nah, terus seketika jejak-jejak semut itu tuh membuat gatal, atau lebih tebalnya itu kadang-kala kan menaruh gigitan hingga akhirnya menimbulkan rasa sakit atau panas. Dan seketika pula seolah terbiasa dengan satu jentikan, seketika kita telah membunuh semut itu. Nah, membaca keruh itu kemudian mengingatkan untuk menjeda itu dulu. Dan satu hari seseorang itu kemudian hanya terpejam dan merasakan, oh begini ya rasanya semut itu ketika ada di permukaan bumi. Oh gini ya rasa gatal. Oh gini ya rasa sakitnya. Dia cukup hanya kemudian menghayati itu. Dan timbullah pertanyaan, dari mana itu? Kenapa kita terbiasa membunuh? Hanya dengan satu jentikan bahkan. Ada jeda dulu. Nah, kemudian pengalaman itu tuh ternyata berlanjut hingga akhirnya kita tidak lagi membunuh, tapi mungkin cukup mengembalikan semut itu ke arah jalan. Misalnya hanya dengan tiupan yang lembut, atau menaruh lagi, menempelkan kulit misalnya tangan ke pohon di mana mulanya memang semut itu berjalan. Dan di titik itulah kemudian kita merelakan segalanya dan tidak lagi membunuh. Karena barangkali semut itu hanya tersesat dalam perjalanan dan kita kemudian hanya menaruh kembali pada jalan. Nah jadi kayak keruh, aku kira tuh kayak keruh itu bisa dibaca keruh atau titik keruh, tapi kata itu tuh tidak berubah sebetulnya. Nah dalam perjalanan kita pun aku kira tuh memang nggak mesti merubah arah, tapi cukup menyematkan satu titik aja dan itu mengubah segala. Mungkin satu hari kita berjalan ke tujuan itu dengan rasa amarah, dengan murka, dengan kesombongan, ingin dikagumi. Tapi pada suatu ketika kita melihat ulang itu dan mengubah akhirnya dan menaruh satu titik itu atau menaruh niat yang baru itu tetap dengan arah yang sama tapi tidak dengan rasa-rasa yang tadi, tapi dibubuhi misalnya dengan kerelaan bahwa mungkin arah yang saya tempuh itu benar atau mungkin juga salah, saya tidak tahu. Maka kemudian saya kembalikan kepada yang segala menentukan arah, kepada yang menggenggam kebenaran. Nah, arahnya tuh kemudian nggak berubah, tapi ada titik kerelaan di sana. Kemudian dari keruh bisa dibaca ke titik. Nah, aku kira tuh
puisi-puisi yang ditulis Tama dan Kru itu mengingatkan diri pada hal itu. Sudah mungkin ya. Oke, mungkin itu saja bedah buku dari Ketitikru ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan mensupport kegiatan ini. Mungkin dari saya selaku penerbit Nyimpang ingin memberitahukan ke teman-teman kalau mau order bukunya bisa ke web Nyimpang atau ke IG-nya ada nyimpang.com. Dan untuk teman-teman juga kebetulan kita sedang mengadakan penerbitan gratis untuk 100 penulis dan kita sudah mulai open PO di kloter pertama. Nah, bagi teman-teman yang ingin menerbitkan bukunya juga bisa DM Instagram nyimpang.com. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ke MC. Oke. Udah selesai ya? Oh, belum selesai. Masih ada sesi kedua. Masih ada. Jadi buat teman-teman yang udah dengerin bedah buku bersama penulis yang sangat ganteng ini, dan juga ilustrator dan juga pembaca juga moderator, terima kasih. Juga buat teman-teman yang belum beli tiket, kayaknya cepet beli deh di bawah. Soalnya open gate-nya cuma sampai jam 18.50. Jadi yang belum beli tiket bisa langsung beli di bawah. Dan buat teman-teman yang mau ke toiletnya ada di basement di depan Bioskopian. Juga ada masjid di belok kiri bagian sana lah, kelihatan lah ya. Oke, terima kasih banyak dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Section ya. Teman-teman boleh banget kunjungi IG nyimpang.com dan jangan lupa kunjungi juga situsnya di nyimpang.com. Terima kasih. Ini hubungannya dengan Mas Tama nih. Dulu teman kampus. Saya sastra Indonesia juga. Indonesia. Adik-adiknya Tama, teman di teater Jati juga. Teater Jati juga. Mbak Irin yang punya percetakannya. Bukan, penerbitnya. saya pemimpin redaksinya, Pemret Nyimpang. Jadi Nyimpang Oh, tuh iya. ada Partai Konten Indonesia, ada Gemini Project, Pustaka Kipres. Pustaka Kipres tuh yang penerbitannya. Jadi anak perusahaan. Perusahaan. Anak perusahaan dari atasnya Nyimpang Corporation. Nyimpang Corporation, anak perusahaan dari perusahaan? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh iya? Ini ya organik kita, kolektif organik. Oh. Terus tadi cerita ada program 100 buku. Iya, 100 penulis. Memang kan kita goalsnya tuh untuk naikin literasi. Awalnya memang di Purwasuma aja, Purwakarta, Subang, Karawang. Cuman ya banyak teman-teman juga berjejaring kan akhirnya ke seluruh Indonesia. Kloter 1 udah mulai jalan, jangan lupa. Kloter 1 itu gimana? Kloter 1 jadi kan ada 100 penulis, satu kloternya tuh ada 5 orang, 5 penulis. Oh gitu. Udah ada dari Jawa, dari Kalimantan. Terus ini ada pendanaan nggak ke sini ke pementasan? Ada dong. Asik. Ada dong. Iya dong. Yang jelas bukan dari Bupati. Oh, ini di donasi Ya, enggak disebut semuanya. Oh, nggak semuanya. Oh iya. Oke. Akan support lokal banget. Support. Jadi ke Bang Tama itu akang banyak. Akang. Akang. Tapi memang lebih banyak bareng di luar kampus ya. Tapi ini udah lulus sama. Oh udah. Udah beres. Nah, yang menarik tuh ini apakah buku pertama apa buku? Iya, buku pertama Tama. betul. Ini buku pertama Tama gitu. Yang dipentaskan tuh interpretasi Dari teman-teman dari teman-temannya Tama atas puisi. atas buku puisi yang di launching tadi. Iya. Jadi teman-teman itu kayak milih satu puisi, terus merespon itu, terus dijadikan satu pertunjukan. Oke. Jadi yang mendirect
bareng-bareng sebetulnya itu. Yang menggabungkan gitu. Ya. Jadi akhirnya tuh kayak secara organik gitu. Ketika duduk bersama terus ya tiap dari kita tuh yang ngasih masukan, enaknya kayak gini. Jadi nggak ada, kalau biasanya kan dalam satu pertunjukan ada satu sutradara gitu. Nah itu emang nggak ada, jadi dikerjain bersama aja gitu. Kalau ini disebut parade dramatisasi puisi, Barangkali mungkin bisa juga begitu bilang kayak gitu. Iya. Dramatisasi musikalisasi puisi. Oke. Tadi ada yang di atas berarti kan musikalisasi puisinya gitu. Iya sih mungkin bisa dibilang Di parade aja gitu. parade aja. Jadi kalau ada yang nanya, sepakat ya. Saya kiranya sepakat sih kalau mungkin ada yang bilang seperti itu. Ya, mungkin ini adalah kolaborasi dari Bang Tama apa sih namanya? Nama lengkap? Muhammad Hakim Dutama. Muhammad Hakim Dutama. Oke. akhirnya kita semua punya pribadi masing-masing yang menimba ilmu di masing-masing tempat, yang akhirnya secara energi, mungkin secara kenal dari sebelumnya juga pernah berkesinambungan gitu satu sama lain. Jadi bisa dibilang kolaborasi ini adalah apa yang kita semai sebelumnya. Gitu. Ibra itu. Seluruh ini, kalau pementasan ini. Nah, seluruh ini itu siapa? Pementasan ini. Pementasan ini. Yang terlibat. Nah, kalau boleh tahu yang terlibatnya dari mana aja tuh yang berkolaborasi? Ada sih dari Unpad, ada dari Unisba, ada dari komunitas-komunitas di Bandung, atau mungkin dari pribadi atau individu yang memang tinggal di Bandung atau merantau ke Bandung, terus kebetulan emang pengen belajar, pengen bareng-bareng, pengen tahu, ya udah. Soalnya ini benar-benar terbuka itu aja. Sebutkan satu orang yang mempersatukan semuanya, ada nggak? Orang tuh dari tahun berapa ya berarti ya? Satu atau dua? Satu atau dua? Dua ya. Silahkan. Tama dan Boris. Tama dan Boris. Yang keroknya dia berdua. Oke. Kenalin, nama aku Aryo. Aku tadi dalam struktur sebagai MC, tapi karena tugasku juga sebagai performers, aku mengatasnamakan etik. Pertunjukanku tadi sifatnya etik, jadi aku yang tadi memberikan jarak antara penonton dan juga performer. Jadi performance dimanapun dia berada, di situ aku menyikapi sebagai benang merah sifatnya, sebagai etik. Karena kalau kata seorang kawan, etik dulu, baru estetik. Mas Tama ini adalah penulis bukunya, sekaligus juga yang punya konsep pementasan. Betul. Konsepnya konsep kita bareng-bareng. Jadi ini kan pertunjukan tidak ada saudaranya. Yang mendirect Nggak ada. Kita ngobrol, kita duduk bareng-bareng, menengahi apa yang harus diketengahkan, menyampingkan apa yang harus dikesampingkan. Asik. Konsepnya jadi gimana dong? Konsepnya mengisikan sedikit ego kita untuk ngobrol. Akhirnya kita kongkow bikin satu konsepsi performance yang tujuannya untuk ngerespon si puisi-puisi dari bukunya Tama. Gitu. Yang akhirnya karena banyak orang yang mau ngerespon bentuk-bentuk performance tadi, akhirnya kita taruh di satu ruang yang sama. Nah, dalam kesadaran panggung kali ini, kami sedang berusaha untuk memusatkan bahwa panggung letaknya ada di kesadaran. Panggung letaknya ada pada kesadaran. Jadi siapapun yang punya kesadaran akan panggung akan terlibat dalam proses pertunjukan. Kesadaran adalah laksana pulau di tengah samudera ketidaksadarannya. Keindahan Sigmund Freud. Oh, pantesan pulau-pulau Sigmund Freud psikoanalisa anjir.
Keren. Nggak baca itu iya. Sugande naon anu ceng. Saya semangat. Mantap. Jadinya bro. Oke, ke Bang Tama dulu ya. Siap, Bangga. Sukses bro. Selamat ya. Kami itu Ibra, sebuah komunitas cinta kasih. Salam sanubari teduh, mencintaimu, maafkan aku.